Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Bang Esep. Cerita ini diambil dari Kumparan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kos Seberang Menara Saida. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku Dani seorang karyawan. 2 bulan yang lalu adekku Yuki sempat hilang. Aku yakin kejadian ini ada kaitannya dengan kamar kos yang aku sewa. Aku dan adikku menemukan lokasi indekos itu di internet dengan harga murah, hanya 1 juta per bulan. Tapi fasilitasnya lengkap. Ada AC dan kamar mandi di dalam. Jarang sekali di Jakarta kosan semurah itu. Saat itu aku tidak curiga sedikit pun dan kami sepakat menyewanya. Kamarnya berada di lantai 2, tepat di seberang Menara Saida. Ada 6 kamar kos, tapi semuanya tidak berpenghuni. Aku dan adekku mengisi kamar nomor 1 dengan tujuan agar dekat tangga. Isi kamar kos terbilang lengkap. Ada kasur, bantal, selimut, lemari, meja kerja, dan kompor. Dindingnya dicat warna putih dan masih bagus, seperti baru dicat beberapa bulan lalu. Kamar mandinya bersih dan harum. Walau tidak berpenghuni, kamar kos ini sepertinya terawat dengan baik. Malam pertama tinggal di kamar kos, aku dan Yogi merasa nyaman. Malam itu kami main game online sampai tertidur. Kejanggalan mulai terjadi saat ku dengar suara sayup-sayup seorang wanita minta tolong, membuatku terbangun. Dengan terhuyung-huyung, ku raih gagang pintu. Tapi anehnya, saat ku periksa di luar, tidak ada siapa-siapa. Sesaat sebelum kembali ke tempat tidur, suara wanita itu terdengar lagi, terkesan seperti berteriak membuat Yogi bangun. "Siapa itu, Kak?" tanya Yogi dengan wajah kantuknya. "Gua nggak tahu. Tadi gua udah cek, tapi gak ada orang." "Duh, jangan-jangan setan, Kak." Yogi memegang lenganku ketakutan. Suara wanita itu tidak mau berhenti. Ia terus berteriak minta tolong. Tapi sekali lagi saat aku cek, tetap tidak kutemukan siapapun. Ku coba periksa tangga. Di sana aku melihat sekelebat punggung seorang wanita. Ia berjalan keluar komplek kosan sambil tertawa terbahak-bahak. Dugaanku mungkin dia sedang bikin konten video prank. "Brengsek, kayaknya kita dikerjain yuk." "Ya Tuhan, ini jam 2 malam. Ada aja orang yang iseng. Udah Kak, tidur lagi aja. Besok gua harus kuliah," kata Yogi. Aku mengunci pintu dan mematikan lampu, mencoba tidur kembali. Beberapa saat kemudian, menguar aroma aneh di kamarku, seperti aroma daun pandan. Aku bangkit mencari sumber bau itu, tanpa membangunkan Yogi. Aromanya berasal dari luar, lalu dengan penuh rasa penasaran, kuikuti sumber aroma itu, mengarah ke beranda kamar nomor 6. Di sanalah aku temukan tumpukan daun pandan. Aneh, siapa malam-malam begini yang menaruh daun pandan di sini? Saat hendak kurai daun itu, tiba-tiba seseorang memanggilku. "Kakak," itu suara Yogi. Dia berdiri di halaman kosan sambil mendongak ke arahku. "Loh, kok lo bangun yuk? Ngapain lo dibawa?" "Lapar Kak, nyari nasi goreng yuk," katanya. "Emang masih ada yang dagang malam-malam gini?" "Ya elah banyak lah Kak, ini Jakarta. Ayo sini turun." "Oke, sebentar, Kakak ambil uang dulu." Aku bergegas masuk ke kamar, tapi betapa terkejutnya saat kutemukan Yogi masih tidur dengan pulas di atas kasur. Buru-buru kukunci pintu dan mematikan api. Nafasku terengah-engah, keringat juga mulai bercucuran di dahi. Sialnya, sosok yang menyerupai Yogi tetap memanggilku mengajak makan. "Kak, ayo cepat turun." Suara itu lirih, namun terdengar kencing.
Kak, suaranya makin mendekat. Aku mendengar langkah kaki menaiki tangga. Semakin lama semakin mendekat. Suaranya seolah menusuk-nusuk telingaku. Aku coba menutup kedua telinga serapat-rapatnya dengan telapak tangan sambil memejamkan mata. Tapi perlahan suara itu menghilang. Besokan paginya aku melihat Ibu Rati, pemilik indekos, sedang mengisi token listrik kamar nomor 6. Ini aneh, kamar itu kosong. Kenapa token listriknya diisi? Dengan penuh rasa penasaran, aku mendekatinya. Penampilan Ibu Rati sangat berbeda dengan perempuan kebanyakan di Jakarta. Ia selalu mengenakan rok batik dan baju kebaya. Selamat pagi Bu Rati, sapa. Oh alah, selamat pagi Nadani. Mau berangkat kerja toh Mas? Sapanya dengan logat khas Jawa. Iya nih Bu. Oh ya Bu, saya mau tanya. Iya, kenapa nak? Kamar nomor 6 kok listriknya diisi? Dan kenapa lampunya nyala terus ya Bu? Kan kamarnya kosong. Oh, anu Mas, pengelari saja biar kosan Ibu cepat ada yang isi. Oh, begitu ya Bu. Oh ya Bu, satu lagi. Terakhir kali kosan ini ada yang tempatin kapan ya? Sekitar 6 bulan yang lalu Nak Dani. Emang kenapa ya? Oh, enggak Bu. Saya nanya saja. Aku tersenyum seraya pamit. Jujur saat itu aku masih belum puas mendengar jawaban Bu Rati. Dengan hati masih penasaran, kunyalakan mesin motorku. Langsung tancap gas berbaur dengan puluhan kendaraan lainnya di jalan Jakarta yang macet. Aku harus mengantarkan Yogi terlebih dahulu ke kampusnya, karena kami hanya punya satu motor. Di perjalanan aku hanya diam dan tidak menceritakan keanehan semalam, karena Yogi sangat penakut. Nanti dia malah minta pindah kosan. Sesampainya di kampus, aku merogoh tas, lalu memberinya uang saku. Uang kembalian semalam masih ada kok, jadi lo gak usah ngasih gua uang jajan hari ini. Ujarnya sambil membetulkan posisi kacamatanya. Uang semalam? Dahiku mengernyit. Iya, semalam sekitar jam 3-an. Lo kan bangunin gua nyuruh beli makanan. Uangnya 100.000 dan ini masih sisa banyak. Oh, iya ya, lupa. Itu jelas bukan aku dan sengaja aku mengiyakannya agar dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku semakin yakin, tidak cuma kami yang tinggal di kosan itu, tapi saat ini aku belum tahu siapa dia. Sesampainya di kantor, aku masih memikirkan kejadian semalam. Apakah hal yang sama terjadi pada penghuni kamar kos sebelumnya? Jujur, aku tidak mau pindah dari kosan itu, karena harganya yang murah, dengan fasilitas cukup lengkap. Lokasinya pun tidak jauh dari tempatku bekerja. Lagi pula kondisi ekonomiku di Jakarta masih pas-pasan. Yang harus aku lakukan adalah melawan mereka. Oh, bukan melawan. Mereka bukan musuh. Aku harus bersikap biasa saja. Aku hanya tidak mau kalah. Aku tidak mau lari. Kita sama-sama makhluk Tuhan, bukan? Bro, ada request desain dari klien. Mario menepuk pundakku membuyarkan lamunanku. Dia teman satu departemenku. Oh, oke. Kurai secari kertas dari tangan Mario. Aku cek lembaran kertas itu. Ini maksudnya bikin 6 desain buat banner iklan ya? Tanyaku. Iya bro, bisa kan? Deadline-nya kapan? Dahiku mengernyit. Sore ini. Buset, kebiasaan banget ngasihnya dadakan. Ya biasalah klien. Segera aku refresh komputer dan mulai bekerja. Sementara Mario masih duduk di sebelahku. Lu udah dapat kosan? Iya bro, tapi ya gitulah. Jawabku sambil terus memandangi layar komputer. Gitu kenapa? Banyak cewek cakep ya? Dicampur kan? Bebas kan? Apaan sih? Kosan gua itu ada hantunya. Ujarku besar. Serius? Dia terkejut. Kuceritakan kejadian semalam pada Mario. Dia bergidik ngeri, bahkan menyuruhku untuk pindah kosan. Gua gak mau pindah kosan, soalnya di sana murah. Kalau begitu, pakai jimat aja. Dia menyeringai. Aku menolak dengan raut wajah malas. Gua gak percaya sama jimat. Tapi ini jimat keren, ampuh. Dia mencoba meyakinkan.
Enggak. Temen gue pernah pakai, hantu di rumahnya beneran pergi. Enggak ah, apalagi harus beli, tegasku. Harganya murah kok, cuma 100.000. Boleh deh, beli di mana? Aku penasaran. Setelah kerjaanku selesai, dia menunjukkan sebuah situs jual beli jimat online. Dia memilihkan sebuah jimat bekas pakai yang menurutnya ampuh usir hantu dengan harga yang sangat murah. Tapi deskripsi si penjual jimat amat aneh. Dijual jimat bekas pakai, ampuh usir semua jenis hantu. No minus, 99% seperti baru. Minat serius call. Mario, ini kok ada no minus skala ya? Kayak mau beli HP. Serius jual jimatnya sih ini orang? Percaya sama gue, jimat ini pasti ampuh. Soalnya bentuknya persis sama punya temen gue. Mario meyakinkanku lagi. Ku beli jimat itu dengan metode pengiriman same day, agar malam ini juga bisa kugunakan. Jimat itu langsung diantar ke kantor, bentuknya bulat sebesar uang koin dan terbuat dari kayu. Entah kayu apa. Ada ukiran kalimat menggunakan bahasa Jawa kuno di permukaan jimatnya. Jimat itu juga dilengkapi dengan kertas panduan yang segera kubaca pelan-pelan. Panduan yang aneh. Di sana tertulis tata cara penggunaan dan sebuah pesan singkat bertuliskan simpanlah di tempat yang sejuk. Jujur aku ragu dengan jimat itu, tapi apa salahnya dicoba. Jam 9 malam Miyuki masih sibuk dengan tugas kuliahnya, sementara aku membaca ulang cara pemakaian jimat itu. Menurut kertas panduan, benda itu harus dicelupkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu diletakkan di sudut kamar. Maka sebelum tidur, kuletakkan jimat itu tepat di sudut kamar dekat pintu. Apaan itu? Tanya Yuki. Jimat buat jaga-jaga. Tuh kan, gue bilang apa? Kayaknya, lo tahu kalau kosan ini... Ksh, udah tidur loh, gak ada apa-apa di kosan ini. Jimat ini buat jaga-jaga aja. Yuki meraih gelas dan menuangkan air dari dispenser. Ia mengerutkan dahinya. Kak, lu sadar gak sih? Ini galon air. Baru kemarin kita isi. Kok airnya tinggal setengah begini? Cepet banget habisnya. Segera aku periksa isi galon itu. Dan benar-benar tidak masuk akal. Airnya cepat sekali berkurang. Oh, itu aku pagi. Pas lu masih tidur. Ibu kosan minta air minum. Soalnya di rumah beliau kehabisan air. Jadi gua kasih dia. Yuki terdiam seperti sedang mencerna baik-baik penjelasanku yang tidak masuk akal. Tetapi untungnya dia masih menerima penjelasanku. Dia kemudian tidur dengan nyenyak, sedangkan aku sama sekali tidak bisa tidur. Kantuk tidak kunjung datang, padahal aku sudah mengubah beberapa kali posisi tidurku, tetapi tetap saja gagal. Mataku tetap tidak mau terpejam. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara benda bergetar dari sudut kamar dekat pintu. Tidak salah lagi, itu suara yang timbul dari jimatku. Buru-buru kunyalakan senter dari smartphone. Kuperhatikan jimat itu lambat-lambat. Jimatnya bergetar hebat dan perlahan melambat dengan tangan bergetar. Kusentuh jimat itu. Jimatnya menjadi sangat panas, membuat telapak tanganku merah. Seperti habis menyentuh knalpot motor. Itu hangus menjadi anehnya. Sesaat kemudian aku meringsut kembali ke tempat tidur. Tetapi tiba-tiba aku mencium aroma daun pandan menguar memenuhi ruangan. Dari balik tirai jendela, aku lihat sebuah bayangan berjalan ke arah kamar nomor 6. Itu bayangan seorang wanita. Aku mengintipnya dengan penuh hati-hati. Mataku menangkap sosok wanita. Itu adalah Ibu Rati. Ini tengah malam, dan sedang apa dia di sini? Aku hanya bisa melihat punggung Ibu Rati dari celah jendela. Ia sedang berlutut, entah ritual apa yang ia lakukan. Aku mendengar sayup-sayup pembicaraannya menggunakan bahasa Jawa, entah sedang membicarakan apa dan siapa yang dia ajak bicara. Selang beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh ke arahku, seraya tersenyum, tapi senyum yang dingin. Membuatku berkikik dan terkejut. Aku beranjak. Segera aku benamkan tubuh ke kasur. Dan lagi-lagi terdengar suara derap langkah menuju kamarku.
Semakin mendekat, semakin berat. Dani, dia memanggilku sambil terus mendekat. Aku tidak menjawab dan tetap bergeming. Lain kali, jangan bawa jimat lagi ya, katanya. Masih dengan nada yang ramah. Logat Jawa dari ucapannya terdengar begitu kental. Langkahnya menjauh, sepertinya Bu Rati sudah pergi. Segera aku cek beranda kamar kos nomor 6. Aroma daun pandan masih saja ada. Tapi, tidak aku temukan satu lembar pun daun itu. Sesaat sebelum akan kembali ke kamar, mataku menangkap seorang perempuan berpiyama ungu, tengah berdiri di halaman gedung kosan. Ekspresi wajahnya datar, rambutnya sebahu, dibiarkan tergerai. Ia tampak tidak mengenakan alas kaki. Perempuan itu mendongak dan menatap tajam ke arahku. Tidak salah lagi, dia pasti perempuan yang meminta tolong semalam. Tapi, siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia ada di sini? Dia masih berdiri menatapku dengan ekspresi wajah datar. Dari wajahnya, aku perkirakan dia berumur kisaran baru 18 atau 19 tahun. Selang beberapa menit, tiba-tiba dia balik badan dan lari begitu saja ke arah Menara Saida. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu, gumamku. Hari berikutnya sepulang kantor, aku bertemu dengan perempuan itu di emperan toko yang sudah tutup di dekat Menara Saida. Dia sedang makan nasi bungkus. Sepertinya perempuan itu merupakan seorang tunawisma alias gelandangan. Kuparkirkan motor dan segera menghampirinya. Semalam kamu ke kosan aku ya? Tidak ada jawaban. Dia tetap sibuk makan dengan lahap. Tatap matanya kosong. Aku Dani, anak kosan Bu Rati. Kamu dari mana? Tanyaku lagi. Mas, dia itu orang gila. Gak akan nyambung kalau diajak ngomong. Tiba-tiba ada seseorang yang menegurku. Aku menoleh ke arah kanan. Ternyata tukang jamu gendong. Dia mendekat kepadaku. Mau jamu gak mas? Oh, boleh deh. Ditodong seperti itu membuatku enggan untuk menolak. Dia udah lumayan lama tinggal di emperan toko ini mas. Saya yang suka ngasih dia makan sama pakaian baru. Soalnya dulu ibunya adalah teman saya. Penjual jamu gendong juga. Tanpa diminta, tukang jamu itu bercerita sendiri. Tangannya begitu cekatan meracik jamu untukku. Oh, begitu ya mbak. Siapa namanya mbak? Raina mas, jawabnya. Sembari menyodorkan segelas jamu. Raina dan ibunya adalah perantau dari Jawa Timur. Mereka dulu ngekos di sekitar sini mas. Begitu ya mbak. Timbalku sambil meminum jamu. Aku mengerutkan wajah menahan rasa pahit. Segera tukang jamu itu menyodorkan air perasan jeruk. Terus ibunya sekarang kemana mbak? Nah itu mas, sampai sekarang saya nggak tahu kemana ibunya. Tiba-tiba hilang gitu aja, sampai Raina stres nyari-nyari ibunya. Aku terdiam sejenak bertanya-tanya, apakah Raina pernah tinggal di kosan Bu Rati? Kulihat Raina sudah selesai menyantap makanannya. Ia menggigit ujung plastik berisi air teh, lalu meminumnya perlahan. Dia sesekali mencuri pandang ke arahku dengan ragu-ragu. Ada sedikit ketakutan terlihat di raut wajahnya. Setelah selesai membayar jamu, aku langsung pamit pulang. Aku akan menanyakan perihal Raina ke Bu Rati. Semoga saja dia dapat memberi informasi lebih lanjut tentang wanita itu. Beberapa kali aku mengetuk pintu Bu Rati, tetapi tidak ada jawaban dari balik pintu. Sepertinya dia sedang tidak ada di rumah. Aku lalu memutuskan untuk pulang saja. Sesaat sebelum kunyalakan mesin motor, tiba-tiba aku mendengar suara Bu Rati memanggilku. Dia berlari kecil, tergopoh-gopoh menghampiriku. Ia membawa cincingan, mungkin belanjaan untuk kebutuhan pokok. Dani, ada apa ya? Ayo masuk dulu. Ia membuka pintu. Oh iya bu, ada hal yang mau aku tanyakan. Aku duduk di atas sofa tua miliknya. Beberapa bagian kain sofa itu sudah terkelupas. Banyak bekas cakaran kucing di sana-sini. Sementara itu dinding ruangan dicat warna putih. Namun warnanya sudah terlihat memudar. Beberapa foto keluarga yang berwarna hitam putih terpajang di sana. Ada juga foto gemeteran Bu Rati dengan seorang laki-laki, mungkin suaminya. Terpajang di sebelah kanan jam dinding berbentuk bulat.
Jam itu sudah tidak berfungsi. Begini Bu, sudah 2 kali ada perempuan yang datang ke kamar kosku. Dan tadi sore aku ketemu sama dia di emperan toko. Ternyata namanya Raina. Kata tukang jamu, dia memiliki gangguan jiwa. Apakah Ibu kenal dengan perempuan itu? Wah, dia emang sering lewat sekitar sini. Tapi Ibu tidak kenal, Nak. Kalau ada dia, usir saja. Memang terkadang suka mengganggu. Jawabnya dengan tenang. Oh, begitu ya Bu. Dia pernah gangguin Bu Rati juga enggak? Pernah sekali. Langsung Ibu usir, Nak. Jujur, pertemuan malam itu dengan Bu Rati belum bisa memuaskan pertanyaan besar di dalam benakku. Aku rasa masih ada sesuatu yang Bu Rati rahasiakan dariku. Setelah mencicipi beberapa kue, aku lantas pamit. Hari sudah mulai gelap. Setibanya di kosan, betapa terkejutnya aku memergoki Yogi sedang menggenggam pisau. Ia terlihat hendak melukai lehernya sendiri. Sontak aku menabrak tubuhnya. Aku dan Yogi terbanting ke atas kasur. Pisau itu berhasil terlepas dari tangannya. Namun, ia malah berteriak tidak karuan. Sesekali ia tertawa terbahak-bahak. Badannya mengamuk, namun aku berusaha untuk menahannya. Beberapa kali aku berteriak meminta tolong, tapi tidak seorang pun yang datang. Sementara aku masih menahan tubuh Yogi yang masih berontak. Tiba-tiba saat itu, Raina muncul di depan pintu. Ia berteriak dengan lantang. Pergi dari sini. Aku menahan tubuh Yogi yang masih mengamuk. Sesekali aku bisikkan doa-doa di telinganya, tapi tetap tidak berhasil. Sedangkan Raina yang berdiri di depan pintu, tiba-tiba menangis tanpa sebab. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan? Kemudian selang beberapa menit, Bu Rati muncul lantas mengusir Raina. Ia buru-buru menyentuh kening Yogi sambil komat kamit, entah mantra apa yang ia baca. Perlahan tubuh Yogi lunglai, kedua matanya terpejam, dan keringat mulai bercucuran di keningnya. Bu Rati menuangkan segelas air yang ia bacakan mantra-mantra, kemudian mengibaskan percikan air itu ke wajah Yogi. Sebenarnya ada apa ini Bu Rati? Apa kosan ini benar-benar ada hantunya? Kenapa Ibu gak bilang sama saya dari awal? Adik saya hampir tewas, Bu. Aku naik pitam. Ini biasa, Nak. Semua kamar kos pasti ada penghuninya. Kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Kamu tenang saja, Nak. Yogi sudah Ibu bekali mantra, jadi tidak akan ada lagi hantu yang ganggu dia. Aku mau berhenti sewa kos ini, Bu. Besok aku pindah. Bu Rati tidak menjawab. Ia masih sibuk membasuhkan air ke wajah Yogi. Setelah itu dia pergi tanpa pamit. Mungkin dia kesal dengan sikapku yang tidak tahu terima kasih. Tapi jujur, aku sangat marah karena merasa ditipu olehnya. Setelah kejadian malam itu, aku mengurungkan diri untuk melawan hantu yang menghuni kosan ini. Aku harus segera pindah dari kosan ini. Aku tidak bisa tidur, sementara Yogi terlelap di sampingku. Sesekali ku sentuh pergelangan tangannya. Semakin lama suhu tubuhnya semakin dingin. Aku panik, bergegas memesan kendaraan online untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah orderanku ada yang menerima, pengemudi itu menelponku, menanyakan alamat detail kosan. Aku keluar kamar sambil sibuk memberitahu lokasi penjemputan kepada pengemudi. Sesekali aku melihat ke arah jalan untuk memastikan apakah pengemudi itu sudah tiba atau belum. Selang beberapa menit, akhirnya sebuah mobil muncul perlahan mendekati halaman kosan. Segera aku masuk ke kamar untuk membopong Yogi. Tapi, betapa terkejutnya aku saat melihat Yogi tidak ada di kamar. Ia tiba-tiba hilang entah kemana. Yogi! Yogi! Aku berteriak lalu menghampiri kamar nomor 6 yang selalu menyala lampunya. Aku yakin, iblis dalam kamar itu yang menculik Yogi. Woi, balikin adik gue! Aku tendang pintu kamar itu berkali-kali. Mencoba untuk mendobraknya. Aku mencongkel pintunya, namun tetap tidak bisa terdobrak. Sesekali aku berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Bahkan mobil yang sudah kupesan pun putar arah melihat kepanikanku. Dia mungkin tidak mau ikut campur dalam kekacauan ini. Aku menelpon polisi dan menceritakan semua kejadian ini. Mereka berdatangan ke lokasi kejadian, lalu mendobrak pintu kos nomor 6, namun tidak ada apa-apa di sana.
Osong melompok. Setelah memotret tempat kejadian, aku diminta ikut ke kantor untuk memberi keterangan lebih lanjut. 2 hari berlalu, pencarian Yuki tidak membuahkan hasil. Aku tidak mau ibu dan ayah tahu tentang kejadian ini di kampung. Aku yang mengawali dan aku sendiri yang harus menyelesaikannya. Aku minta bantuan Mario untuk mencari Yuki. Untungnya ia bersedia tinggal di kosku untuk beberapa hari ke depan. Kami sepakat meminta bantuan paranormal untuk mencari keberadaan Yuki. Paranormal itu bernama Pak Bambang. Ia menaburkan garam di sudut-sudut kamar kosku dan membakar minyak. Menurutnya, Yuki diculik oleh roh jahat yang tinggal di Menara Saida. Dia menyuruhku untuk menunggu 3 hari lagi, maka akan muncul petunjuk keberadaan Yuki. Aku penasaran, ada apa sebenarnya dengan Menara Saida dan kamar kosku? Di suatu malam, aku mengajak Mario untuk mendatangi Menara Saida. Kami mengendap-endap masuk ke halaman menara itu dengan menaiki gerbang setinggi 3 meter. Menurut informasi yang aku baca di internet, Menara Saida ini diresmikan tahun 2001 dan ditutup tahun 2007 karena konstruksinya dianggap cacat. Saat berhasil masuk ke halaman gedung, bulu kuduku langsung merinding, seperti memberi sinyal kalau ada hantu yang bertebaran di Menara Saida. Kutemukan patung-patung bernuansa Romawi di depan pintu masuk menara. Mungkin dimaksudkan untuk menyambut tamu yang datang. Ada 6 tiang besar utama di bagian depan dengan cat hijau yang mulai memudar. Aku mengelap kaca yang penuh debu dengan lengan baju dan menyorotkan cahaya senter ke dalam gedung. Kulihat kursi tamu dan meja resepsionis yang sudah usang. Kemudian kami mencoba masuk ke dalam gedung itu lewat pintu utama. Sebentar, gue mau nyalain kamera dulu. Mario menarik lengan ke mejaku. Lo mau ngapain? Tanyaku. Nge-vlog bro, jawabnya sambil terus men-setting kamera mirrorless miliknya. Hai guys, kali ini gue bersama sahabat gue Dani. Kami lagi di Menara Saida buat nyari tahu keberadaan adiknya yang hilang. Dia menggerakkan kamera ke arahku, sementara aku menatap kamera itu sekilas dan tanpa ekspresi. Jangan berisik, nanti ketahuan orang. Lu sejak kapan sih nge-vlog? Kayak banget. Baru hari ini bro, lumayan kalau viral jadi duit. Dia mulai merekam sekeliling gerbang utama, sementara aku mencoba membuka pintu dengan obek, tapi tidak berhasil. Kemudian, kami mengendap-endap ke belakang gedung, mencari celah untuk masuk. Di sana aku melihat sebuah ventilasi udara yang menganga cukup besar, sekiranya muat untuk badan kami berdua. Kuambil kursi lipat yang tergeletak di lantai. Kemudian kami memanjat dinding itu dengan hati-hati. Buset, gelap banget. Kita di toilet ini. Membersihkan bajunya dari debu, kata Mario. Kupancarkan cahaya senter ke segala penjuru ruangan. Kulihat banyak sarang laba-laba yang menjuntai di setiap sudut ruangan. Debu berserak di mana-mana. Wastafelnya kotor dan berkarat. Cermin buram memantulkan wajah kami berdua saat ku sinari dengan senter. Juga suara cericit tikus kecil yang beramburan takut akan kedatangan kami. Ayo jalan, kata Mario sambil terus merekam video. Kemudian ku tarik rambutnya yang keribu dan memberi isyarat agar tenang. Lo dengar sesuatu nggak? Bisikku. Kami berdua seketika terdiam sambil meruncingkan telinga mendengar suara sayup-sayup. Mario mengerutkan wajah. Iya, anjir, gue denger itu suara gamelan. Balik aja yuk. Kita udah nyampe di sini, tanggung Mario. Aku meyakinkannya. Perlahan kami berdua meninggalkan ruang toilet untuk mencari sumber suara. Kami mendengar suara gamelan itu berasal dari lantai 2. Lalu kami mencari jalan lain untuk sampai ke sana, karena lift sudah tidak berfungsi. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya kami menemukan jalan alternatif. Sebuah anak tangga yang sepertinya menuju ke lantai 2. Kemudian kami menaiki tangga dengan penuh hati-hati. Seluruh ruangan gelap, hanya cahaya senter dan kamera Mario yang menjadi penerangan kami. Sesampainya di lantai 2, kami tercengang dengan apa yang kami lihat. Di sana, ada Ibu Rati yang sedang menari
layaknya sinden, dengan diiringi musik gamelan, gong, suling, dan gambang yang bergerak main sendiri tanpa ada manusia yang memainkan. Tidak sengaja cahaya senterku menyinari badan Ibu Ratih yang sedang menari. Ia menengok ke arahku sambil tersenyum ramah. Kedua bola matanya hitam gelap. Perlahan dia melangkah mendekati kami sambil terus menari. Suara gamelannya semakin lama semakin keras. Alih-alih pergi, aku malah mematung sambil melihat kejadian aneh yang membuatku terheran-heran. Mario menarik lengan kemejaku, memaksaku untuk kabur. Kami lari lintang pukang ke arah toilet, mencari ventilasi udara untuk keluar dari Menara Saida. Malam itu, kami berhasil keluar dari Menara Saida tanpa menemukan Yogi. Sesampainya di halaman gedung kos, kami kembali dikejutkan dengan kemunculan gerombolan lelaki berpakaian hitam dengan memikul keranda melintas di depan kosanku. Mereka menuju kamar nomor 6 yang pintunya menganga memancarkan cahaya. Di belakang rombongan, kulihat Ibu Ratih berjalan perlahan sambil menaburkan kembang berwarna putih, entah kembang apa. Mario, ayo cepat kita kejar rombongan itu. Aku tarik tangan Mario. Ia berlari tergopoh-gopoh di belakangku. Sekuat tenaga kami menaiki tangga untuk mengejar rombongan. Aku berhasil masuk ke dalam kamar nomor 6. Sementara Mario tidak. Ia terpental ditabrak daun pintu saat hendak memaksakan diri untuk masuk. Di dalam kamar nomor 6, aku tidak bisa melihat apapun. Cahaya yang begitu terang membuat mataku terpincit. Tiba-tiba tubuhku lunglai. Penglihatanku kabur, pendengaranku hilang. Saat itu, aku menyaksikan kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Aku melihat Ibu Ratih sedang melakukan ritual di dalam Menara Saida. Ia membuat perjanjian dengan setan. Aku mendengar jelas percakapan mereka. Ibu Ratih meminta kekayaan kepada setan dan berjanji mencarikan tumbal untuknya. Tiba-tiba, tubuhku terasa tersedot masuk ke dalam kumparan cahaya. Lalu, aku melihat Raina sedang menangisi ibunya yang sekarat di kamar kos. Raina menangis sejadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Ia pergi ke halaman kos mencari bantuan, dan saat itu aku juga melihat sesosok makhluk muncul dari dinding kamar kos. Makhluk bertubuh besar dengan bulu berwarna hitam lebat memenuhi tubuhnya. Ia melahap ibunya Raina bulat-bulat. Saat Raina kembali dengan membawa beberapa orang untuk membantu, ibunya sudah hilang. Kemudian, tubuhku terasa ditarik kembali. Kali ini aku bisa membuka mata dan melihat dengan jelas tubuh Yogi tergolek di atas sebuah keranda. Sosok makhluk besar dan berbulu hitam muncul dari balik dinding. Ia membuka mulutnya yang lebar dan hendak menelan Yogi. Kemudian, pintu kamar kos itu berhasil didobrak oleh Mario. Ia membawa serta Pak Bambang si paranormal. Dani, awas! Pak Bambang melemparkan sebuah keris ke arah makhluk itu. Seketika makhluk menyeramkan itu tenggelam kembali ke dalam dinding. Aku berhasil menyelamatkan Yogi yang nyaris saja menjadi tumbal pesugihan. Keesokan paginya, kami mendatangi rumah Ibu Ratih, namun ia tidak ada. Saat kuintip dari kaca rumahnya yang kusam, rumahnya seperti tidak berpenghuni. Sofanya berdebu pekat, sarang laba-laba menjuntai di langit-langit ruangan. Banyak daun kering berserakan di lantai beranda rumahnya. Kulihat sepeda ondel butut yang sudah berkarat tergeletak sembarang di sudut beranda rumah. Ini benar-benar seperti rumah yang sudah kosong selama bertahun-tahun. Mas, cari siapa? Dari kejauhan, seorang lelaki tua, mungkin umurnya kisaran 60 tahun, melangkah kontai menghampiri kami. Kami bertiga lagi cari Ibu Ratih, Pak, jawabku lugas. Loh, gimana Thomas? Dia sudah meninggal setahun lalu. Yang benar, Pak. Mario memotong obrolan. Papa ini siapa? Tanyaku. Saya Darto, kakaknya Ratih. Saya tinggal di Jakarta Timur, Mas. Sengaja saya datang ke sini karena sudah lama rumah ini nggak saya bersihin. Rumah dan kosannya mau saya jual, Mas. Kak, udah kita pergi saja sekarang. Yogi membujukku. Kondisi tubuhnya masih lemas.
Tanpa menceritakan apa yang terjadi, kami bergegas pamit. Aku sudah menemukan kosan baru yang ramai penghuni di daerah Mampang Perapatan. Mario yang merekomendasikan kosan itu. Kumasukkan koper berisi pakaian ke dalam bagasi mobil yang kami sewa. Lalu mobil yang kami tumpangi melaju perlahan meninggalkan halaman kosan. Saat mobil melintasi pertokoan, aku melihat Raina berdiri mematung di emperan. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Membuka jendela mobil dan melayangkan senyum kepadanya. Di sepanjang jalan, aku masih memikirkan perkataan lelaki tua itu. Apakah benar Ibu Ratih sudah meninggal? Lantas apa penyebab kematiannya? Kunyalakan smartphone untuk mencari tahu tentang pesugihan. Mungkin saja hal ini ada kaitannya dengan pesugihan. Kutemukan beberapa tulisan yang mengulas tentang pesugihan Menara Saidat. Di sana tertulis kalau orang yang melakukan pesugihan harus memberikan 2 orang tumbal manusia. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jika terlambat memberikan tumbal, maka orang yang melakukan pesugihanlah menjadi tumbalnya. Bukan hanya itu saja, ia juga akan menjadi budak setan tersebut untuk mencari tumbal-tumbal selanjutnya. Kumatikan layar smartphone, melemar pandangan keluar jendela mobil. Aku yakin, pasti Ibu Ratih terlambat memberi tumbal kedua setelah berhasil menumbalkan ibunya Raina. Dan dia menjadi budak setan. 2 bulan kemudian, hari ini aku menjenguk Raina di emperan toko dekat kosan yang pernah kusewa. Saat kami menemuinya, dia sedang makan nasi bungkus dengan lahap. Mungkin pemberian tukang jamu gendong. Dia masih tidak bisa diajak bicara, tapi sesekali tersenyum malu-malu kepadaku. Aku membawakannya kue coklat dan makanan ringan lainnya. Saat sedang menemani Raina, aku melihat sebuah mobil SUV menuju ke arah kos Bu Ratih. Buru-buru kunyalakan mesin motor, mengikuti mobil itu dari belakang. Sesampainya di halaman kos, aku lihat seorang wanita muda dengan mengenakan celana jogger, baju t-shirt, dan sneaker putih keluar dari mobil. Ia menggusur sebuah koper, lalu naik ke lantai 2. Aku mengendap-endap mengikutinya dari belakang. Kemudian, kuintip wanita itu dari balik tembok dekat taket. Dengan Ibu Ratih ya? Tanya wanita itu. Aku terkejut melihat Bu Ratih keluar dari kamar nomor 6. Iya nak, jawabnya. Aku pilih kamar nomor 6 ya Bu, kayaknya nyaman. Ini uang sewa kosnya. Wanita itu mengeluarkan uang dari dompetnya, lalu menyerahkannya pada Bu Ratih. Bu Ratih tersenyum ramah pada wanita itu, dan tiba-tiba saja ia menoleh ke arahku sambil mengangguk ramah. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.